Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia, yakni Budi Utomo. Materi mengenai Budi Utomo ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 8 untuk mata pelajaran IPS dan juga untuk kelas 11 mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi mengenai Budi Utomo secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah sejarah lahirnya dari Budi Utomo. Sejarah lahirnya Budi Utomo itu tidak bisa dilepaskan dari peranan dua tokoh. Yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini merupakan dokter yang memiliki ide untuk memajukan pendidikan bangsa Bumi Putra, bangsa pribumi, dengan cara mengumpulkan beasiswa untuk pendidikan yang dikenal dengan nama Studi Fund pada tahun 1906. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini bertemu dengan Dr. Sutomo yang saat itu sedang menempuh pendidikan di Stovia. Wahidin Sudirohusodo ini dianggap sebagai penggagas dari Budi Utomo. Selanjutnya tokoh yang berperan dalam Budi Utomo yakni Dr. Sutomo. Ini merupakan salah satu pelajar. Nama aslinya adalah Subroto. Ini merupakan salah satu mahasiswa di Stovia yang tertarik dengan ide-ide dari Wahidin Sudirohusodo terkait dengan beasiswa terhadap pelajar pribumi. Kemudian Dr. Sutomo ini mendirikan organisasi namanya Budi Utomo. Dr. Sutomo juga pernah menjadi ketua dari Indische Vereniging di Belanda. Jadi Indische Vereniging itu merupakan perkumpulan atau organisasi pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Pada tahun 1935, Dr. Sutomo mendirikan Parendra. Ini merupakan dua tokoh penting terkait lahirnya Budi Utomo. Yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan penggagas. Yang kedua adalah Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Budi Utomo. Budi Utomo itu berarti usaha mulia, didirikan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908. Nanti 20 Mei ini kita peringati sekarang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948. Nanti terdapat perbedaan pendapat terkait dengan ditetapkannya 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi, nanti ada penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua, Budi Utomo ini organisasi modern pertama yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial dan budaya. Sifat perjuangan dari Budi Utomo adalah kooperatif. Adapun keanggotaannya terdiri dari para pegawai negeri dan priayi yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Ini merupakan salah satu poin beberapa pihak yang menggugat mengenai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei dikarenakan Budi Utomo itu tidak mencangkup seluruh nasional Indonesia, tapi anggotanya sangat terbatas, yakni pegawai negeri dan priayi, khususnya yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Adapun tujuan dari Budi Utomo yakni mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Tapi sampai sekarang, setiap tanggal 20 Mei tetap diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena Budi Utomo itu merupakan organisasi modern pertama, tanggal 20 Mei 1908. Sebelumnya perjuangan kita itu terfokuskan pada perjuangan fisik. Tapi setelah adanya Budi Utomo, kita berjuang, bangsa Indonesia berjuang melalui organisasi pergerakan. Setelah itu muncul berbagai organisasi pergerakan lainnya. Contohnya saja Sarekat Dagang Islam, Indische Partis, PNI, PKI, dan lain sebagainya. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo melakukan kongres yang pertama, yakni di Jogja. Adapun hasil dari kongres antara lain Budi Utomo itu tidak ikut mengadakan kegiatan dalam bidang politik, bergerak dalam bidang pendidikan sebagai pusat pergerakan. Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat pergerakan. Wilayah pergerakannya terbatas, yakni di Jawa dan Madura, dan
RT Tirtokusumo yakni Bupati Karanganyar menjadi ketua dari Budi Utomo. Selain itu, tujuan Budi Utomo menurut hasil kongres yang pertama ini yakni kemajuan yang selaras atau harmonis buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, dan kebudayaan, yakni berupa kesenian dan ilmu. Kemudian Budi Utomo ini memiliki organisasi perempuan, yakni Putri Mardika. Budi Utomo juga memiliki pers yang bernama Darmo Kondo. Tokoh yang pernah bergabung dengan Budi Utomo, tadi ada Dr. Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo. Di sini ada Gunawan Mangunkusumo, ada Rajiman Widyodiningrat, ada Gumbrek, ada Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, kemudian Suraji, Angkra Prajosodirjo, Gondo Suwarno, M. Suwarno, RM Aryo Suryo Suparto, Pangeran Aryonoto Dirojo, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh organisasi Budi Utomo ini timbul dua keinginan yang berbeda, yakni dari kelompok muda yang menginginkan Budi Utomo turut serta dalam kegiatan politik. Sedangkan golongan tua itu berpegang pada prinsip semula, yakni Budi Utomo sebagai organisasi non-politik. Salah satu puncaknya nanti ketika Cipto Mangunkusumo itu terjadi perbedaan pendapat dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat, hingga akhirnya Cipto Mangunkusumo keluar dari Budi Utomo, kemudian bersama Dowes Dekker dan Ki Hajar Dewantoro mendirikan organisasi yang namanya Indische Partij. Setelah tahun 1915, Budi Utomo kemudian bergerak dalam bidang politik, ikut duduk dalam Komite India Farber atau Panitia Ketahanan Hindia Belanda dari Indonesia, ketika itu terkait dengan adanya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya ikut mengusulkan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Salah satu tokohnya Budi Utomo yang masuk dalam Volksraad yakni Suryo Kusumo. Selanjutnya Budi Utomo juga merencanakan program politik untuk mewujudkan pemerintahan parlemen berdasarkan kebangsaan. Budi Utomo ikut bergabung ke dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI yang diprakarsai oleh Bung Karno pada tahun 1927. PPPKI ini nanti berhasil melaksanakan yang namanya Kongres Pemuda. Akhirnya Budi Utomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, berfusi menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Adapun ketuanya adalah Dr. Sutomo. Ini tadi penjelasan materi mengenai Budi Utomo, salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia, merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Makanya hari kelahirannya tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Demikianlah materi mengenai Budi Utomo, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.